Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zilan Ahriadia. Saya berasal dari KPI kelas 2C dengan NIM 125.129.0096. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori-teori paradigma kritis dalam ilmu komunikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai cara pandang atau kerangka berpikir dalam memahami suatu fenomena. Dan kritis berarti kemampuan untuk menganalisis dan menilai secara mendalam terhadap suatu realitas. Sedangkan komunikasi adalah cara menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dapat disimpulkan bahwa paradigma kritis dalam ilmu komunikasi merupakan cara pandang atau cara berpikir untuk memahami proses komunikasi secara mendalam dengan menyoroti aspek kekuasaan, ideologi, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dikutip dari buku Teori Komunikasi Interpersonal disertai fenomena contoh praktis karangan Dr. Ali Nurdin SAG MSI pada halaman 1 dan 2, istilah paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn, seorang ahli fisika teoretik dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution. Sementara Kuhn sendiri, seperti ditulis Ritzer pada tahun 1980, tidak mendefinisikan secara jelas pengertian paradigma, bahkan menggunakan kata paradigma dalam 21 konteks yang berbeda. Sedangkan George Ritzer mengartikan paradigma sebagai apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dipelajari, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta seperangkat aturan tafsir sosial dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Dikutip dari e-book Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi, karangan Ardial pada halaman 156, istilah paradigma ini sudah lama dikenal. Akan tetapi, pada zaman modern ini, untuk pertama kali istilah paradigma diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada buku karangan Zamroni tahun 1988 pada halaman 21-23. Konsep paradigma ini yang dikenalkan oleh Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962 ini kemudian dipopulerkan oleh teori sosial oleh Robert French pada tahun 1970. Tujuan utama Kuhn adalah untuk menentang asumsi yang berlaku di umum di kalangan ilmuwan yang berpendirian bahwa perkembangan atas kemajuan ilmu pengetahuan itu terjadi secara kumulatif. Dikutip dari Jurnal Ilmiah Nasional Teori Kritis dalam Paradigma Komunikasi, Jürgen Habermas, karangan Amilato Solihah pada halaman 2 dan 3, ia menjelaskan bagaimana ruang publik digunakan dalam berkomunikasi, digunakan dengan bebas, tidak ada tekanan dan unsur apapun, dan dapat digunakan secara jujur, benar, dan tepat, dan pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika, struktur-struktur penindasan, dan emansipasi. Dikutip dalam buku Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi karangan Weston Turner pada halaman 54, Thomas Kuhn menekankan bahwasannya paradigma cenderung semakin melekat seiring berjalannya waktu, hingga paradigma tersebut digantikan oleh cara pandang baru mengenai dunia yang lebih masuk akal bagi para peneliti. Dan dikutip dari buku Paradigma Teori Komunikasi dan Paradigma Penelitian Komunikasi karangan Dr. Andes Haji Kasiyanto Kasimin MSI Apudiah halaman 31. Ada 4 kata kunci dalam paradigma kritis. Yang pertama itu ada kritik terhadap dominasi, yang kedua ada ideologi, yang ketiga ada hegemoni, yang keempat ada transformasi sosial. Dominasi dapat dianggap sesuatu yang sangat mengganggu dan harus dilawan. Secara istilah, paradigma kritis dalam ilmu komunikasi merupakan pendekatan yang memandang bahwasanya komunikasi itu tidak bersifat netral, melainkan melibatkan dan dipengaruhi oleh kekuasaan, ideologi, dan kepentingan tertentu dalam masyarakat. Paradigma ini berfokus pada upaya mengungkap realitas sosial yang tersembunyi di balik proses komunikasi, termasuk adanya ketidakadilan, dominasi, serta relasi kuasa antar kelompok. Selain itu, paradigma kritis tidak hanya bertujuan untuk memahami fenomena komunikasi, tapi juga untuk mengkritik dan mengubah kondisi sosial menuju keadaan yang lebih adil. Oke, sekarang kita melanjut ke definisi menurut para ahli. Dikutip dari Paradigma Kritik Penelitian Komunikasi, Pendekatan Kritis Emansipatoris dan Metode Etnografi Kritis, karangan Abdul Halik, halaman 164, bagi Habermas, paradigma evaluatif kritislah yang paling memungkinkan untuk mengungkapkan fakta-fakta sosial secara komprehensif dan memberikan penjelasan yang menempatkan manusia pada posisi yang selayaknya. Pendekatan evaluatif menyangkut sejenis metode khusus bagi ilmu-ilmu tindakan yang kritis emansipatoris. Habermas menjelaskan bahwa dalam komunikasi manusia secara alami berusaha mencapai kesepahaman melalui apa yang disebut tindakan komunikatif.
di mana setiap pernyataan mengandung klaim kebenaran yang bisa disetujui atau ditolak oleh orang lain. Dan diikuti pula dari jurnal perubahan paradigma penelitian ilmu komunikasi dari paradigma klasik, Marxisme sampai Hegelian menuju paradigma kritis Mazhab Frankfurt karangan Azwar halaman 239. Menurut Paulo Freire, dalam Pedagogy of the Oppressed, pendidikan kritis berupaya memberikan kesempatan dan kebebasan bagi para individu untuk menentukan masa depannya sendiri. Terdapat 3 unsur utama dalam pendidikan yakni pengajar, peserta ajar, dan realitas. Yang dapat diterjemahkan dalam penelitian ini adalah hubungan yang terjadi dalam suatu penyadaran kritis kepada masyarakat. Freire tahun 2008. Dikutip dari buku Teori Komunikasi dalam Multiperspektif karangan Dr. Suciati, Esos MSI halaman 84, Sinhunata dalam Erianto tahun 2001 mengatakan bahwa teori kritis ini lahir semata-mata bukan tanpa sebab, tetapi berawal dari sebuah keprihatinan yang luar biasa terhadap akumulasi dan kapitalisme dengan modal besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dikutip dari jurnal Memahami Pendekatan Positivis, Konstruktivis, dan Kritis dalam Metode Penelitian Komunikasi, karangan Febri Ihwan Busti pada halaman 52, Antonio Gramsci yang terkenal dengan istilah hegemoninya yang menunjuk pada sebuah konsep yang melihat bahwa pada dasarnya kekuatan bahasa menjadi sebuah kekuatan yang dapat memelihara kekuasaan suatu kelompok atas kelompok lain. Media massa juga menjadi sebuah media efektif dalam memelihara kekuasaan tersebut. Dikutip dari e-book Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Praktek karangan Dr. Fotsiana Esos MMICOM halaman 15, menurut Douglas Kellner dalam bukunya Media Culture, Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and the Postmodern pada tahun 2010, paradigma kritis mengkritik media dan propaganda serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Douglas Kellner mengkritik media dan propaganda karena ia percaya bahwa mereka seringkali digunakan untuk memperkuat kepentingan politik dan ekonomi tertentu, serta mempromosikan ideologi yang mendukung struktur sosial yang ada. Oke, sekarang kita beralih ke menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya, paradigma kritis dalam ilmu komunikasi sangat penting. Kenapa? Karena membantu kita memahami bahwa komunikasi tidak selalu bersifat netral. Informasi yang kita terima seringkali dipegang oleh kepentingan tertentu, seperti ekonomi, politik, kekuasaan, sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam menerima setiap pesan. Dengan adanya paradigma kritis, kita didorong untuk tidak langsung menerima pesan dan informasi, tetapi menganalisis dan mempertanyakannya terlebih dahulu. Setelah mendengarkan uraian mengenai pendapat saya mengenai paradigma kritis dalam ilmu komunikasi, sekarang kita beralih ke contoh nyata dari paradigma kritis dalam ilmu komunikasi dapat dilihat dalam praktik media massa. Terutama dalam pemberitaan politik, informasi yang disampaikan selalu bersifat netral dan tidak adil karena sering dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan. Akibatnya, media dapat menonjolkan sisi tertentu, mengabaikan sisi lainnya, sehingga membentuk cara pandang masyarakat. Selain itu, dalam media sosial juga algoritma cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan minat pengguna, sehingga seseorang hanya terpapar pada satu sudut pandang saja. Hal ini dapat membatasi cara berpikir dan memperkuat opini yang sudah ada. Melalui paradigma kritis, kita dapat memahami bahwa fenomena tersebut berkaitan dengan kekuasaan dan sistem, sehingga diperlukan sikap kritis dan selektif dalam menerima informasi.